Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Bapak Ibu Guru hebat? Perkenalkan, saya Novi Kris Wijayanti, guru dari SDN Bakung Temenggungan, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Sidoarjo. Video ini adalah aksi nyata saya untuk modul 1.4, Desiminasi tentang Budaya Positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melakukan desiminasi budaya positif. Di sini saya tidak menggurui, saya juga tidak lebih pandai, tetapi kita di sini saling berdiskusi. Kita di sini saling bertukar pikiran dan bertukar wawasan untuk budaya positif. Nah, di sini kita akan saling menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Yang pertama, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak Ibu Guru. Mohon nanti dijawab dengan setuju atau tidak setuju. Menurut Bapak Ibu, apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Tidak setuju. Ada yang setuju. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Tidak. Ibu bisa segera diberikan alasannya, monggo. Ya, terima kasih. Kalau pemberian hukuman itu misalnya disuruh membaca, namanya sesuatu yang tidak menyenangkan anak itu termasuk juga dalam pemberian. Jadi ibaratnya kalau anak melaksanakan suatu tindakan yang tidak dia sukai, artinya itu tidak membawa dampak positif terhadap disiplin anak. Karena kesadaran itu harus muncul dari diri anak. Terima kasih Ibu atas jawabannya, luar biasa ya. Yang ketiga, memberi penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak kah? Setuju atau tidak? Tidak setuju. Ibu saged diberikan alasannya, menawi monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alasan saya bahwa anak itu memotivasi anak belajar, dikasih penghargaan, sangat setuju sekali. Karena kesenangan dia ini kasih apa? Oh, dia ini malah belajar semangat kembali. Namanya itu. Jelas dia masalah. Terima kasih Bu Gaya, luar biasa. Tadi ada yang tidak setuju. Oh iya, monggo bisa sampai diberikan alasannya, monggo yang mewakili tidak setuju. Terima kasih, sama seperti tadi. Jadi kalau penghargaan itu akan memacu anak, dia tidak akan berusaha untuk maju jika tidak dihargai. Jika satu saat dia tidak melakukan sesuatu yang membuat dia tidak dihargai, dia akan turun motivasinya. Itu sehingga motivasi itu harus muncul dalam diri anak. Tidak selalu diberi penghargaan itu memberi efek positif. Terima kasih Ibu. Ini sudah ada 2 alasan ya, setuju dan tidak setuju. Terima kasih Bapak Ibu, ini baru dimulai sudah hangat ya. Sekali lagi saya ulangi, tidak ada yang saling menggurui di sini ya. Kita saling berdiskusi, bertukar wawasan, bertukar pikiran tentang budaya positif. Nah, ini tadi. Kalau hukuman itu bisa mendisiplinkan, tidak ya. Ini dari jawaban-jawaban tadi saya rangkum. Nah, ini kalau hukuman itu dengan hal positif mungkin bisa dilakukan. Penghargaan bisa jadi baik. Tadi ada yang menjawab bisa jadi tidak.
Kita nanti akan bahas di selanjutnya. Ini sudah pemanasan, sudah mulai panas ya. Sangat hidup ya diskusinya. Nah, dalam budaya positif kita punya konsep utama. Yang pertama adalah disiplin positif, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, kemudian ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas, posisi kontrol, segitiga restitusi. Dari keenam ini adalah elemen yang ada dalam budaya positif. Jadi ini saling keterkaitan, nanti kita bahas satu-satu dari disiplin positif, teori motivasi, keyakinan kelas sampai dengan segitiga restitusi. Kita mulai dulu dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, bisa saya minta tolong? Oh, nama ibu. Ibu yang udah mawon biar berdirinya enak, kalau yang udah biar. Nah, ini saya dan jenengan. Saya berikan kertas ini. Anggap ini sesuatu yang berharga ya, sesuatu yang berharga. Nah, jenengan genggam. Nah, ini coba saya tergantung jenengan ya mau buka apa enggak ya. Saya hanya meminta. Jadi keputusannya ada di jenengan. Ibu bisa dibuka kan? Ibu tolong dibuka. Nah, ini coba saya minta tolong yang merayu ini. Bapak-bapak monggo. Oke. Bapak saged merayu ini supaya dibuka. Iya. Ini meskipun sudah dirayu tetap tidak bisa ya. Ya. Apa ini? Ayo dibuka. Nah, kenapa dia terbuka? Karena ada keinginan ya, bukan karena ini saya paksa. Meskipun tadi saya buka, saya tarik, kalau tidak mau kan juga tidak terbuka. Tadi karena takut saya atau karena mau buka aja? Iya, karena buka sendiri. Karena keinginan dari hati atau karena saya? Iya. Jadi biasanya kita tuh tidak bisa mengontrol orang lain. Saya minta pada tadi, ayolah Bu, ayo ini, tetap tidak mau. Tetapi karena ibunya keinginan dia harus dibuka. Nah, berarti dari keinginannya diri sendiri ya, meskipun tadi mau dirayu, mau diapa, tetap tidak bisa. Terima kasih Ibu nggih, matur nuwun sanget. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi? Nah, itu biasanya yang kita pikirkan ya sebagai guru. Oh, kita itu bisa loh nyuruh anak. Nah, sampai itu kudu disiplin. Kamu harus begini. Nah, itu sebenarnya ilusi kita sebagai guru. Kita merasa bisa mengontrol murid. Kemudian bahwa oh kalau anak itu tidak baik, kita kritik, kita ini sampai begini. Nah, itu bisa membantu memperbaiki karakternya. Kita biasanya merasa bahwa oh kita sudah ngomong baik, ngomong positif, itu pasti bermanfaat untuk mereka, pasti direken gitu ya. Kemudian ada lagi pemikiran kita itu bisa maksa anak didik kita. Oh dipaksa begini. Nah, itu ilusi kita sebagai guru ya. Biasanya begitu. Nah, tetapi pada pembelajaran paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan belajar dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi kalau sekarang itu kita belajarnya anak-anak itu menyesuaikan kebutuhan belajar mereka ya. Setiap anak berbeda ya karakternya kan, ada yang
memang kebutuhan belajarnya A, kemudian yang ini kebutuhan belajarnya B. Jadi setiap anak berbeda, kita yang menyesuaikan mereka. Nah ini biasanya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, sama kebesaran tadi begitu ya kita. Oh kalau kamu harus begini, kamu harus begini, itu biasanya kita seperti memaksakan. Nah, kita bisa pakai teori kontrol atau pilihan bahwa kita melihat cara pandang mereka, cara pandang anak-anak terhadap dunia menurut mereka. Ya. Nah ini jadi bisa kita lihat. Biasanya kalau itu perilaku guru itu dilihat sebagai kesalahan. Nah, tetapi dalam teori kontrol itu semua perilaku itu pasti ada tujuannya. Kalau dalam respon orang lain bisa mengontrol saya, tetapi kalau dalam teori kontrol itu pilihannya adalah kita. Kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Seperti anak-anak juga pasti kalau mereka mau berubah itu karena mereka mengontrol dirinya sendiri untuk berubah. Ini bisa mengontrol orang lain sama kayak kita berpikir bahwa kita bisa mengontrol anak didik kita. Tapi sebenarnya kita tidak bisa mengontrol mereka. Semua itu bisa kita timbulkan dari diri mereka sendiri. Nah, ini sama ini yang enggak lengkap. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Nah itu harus dirubah menang-menang begitu ya. Nah nanti dalam disiplin positif ini kita akan pelajari teori kontrol atau teori pilihan. Nah ini yang kita tidak bisa ya. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Sama seperti ibu tadi ya, saya suruh buka. Nah kalau ibunya nggak mau ya nggak mau dirayu di itu. Kalau sudah mau membuka dari dirinya sendiri itu berarti dari kontrol ibunya sendiri. Ya udah saya buka. Nah itu kan dari dirinya sendiri. Jadi kita nggak bisa mengontrol orang lain. Kemudian semua perilaku itu memiliki tujuan. Anak yang melakukan kesalahan itu biasanya juga mereka ada tujuannya. Anak yang rajin belajar itu biasanya juga mereka memiliki tujuan yang untuk diri mereka sendiri. Jadi perilaku apapun, baik itu kita, anak didik, itu biasanya memiliki tujuan. Makna disiplin, kita di sini memaknai kalau disiplin itu adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi sesuatu yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi kita mengontrol diri kita sendiri. Oh aku harus mengerjakan tugasnya selesai ini. Nah itu mengontrol diri sendiri. Kita juga akan belajar nanti teori motivasi ya. Menghindari hukuman, mendapatkan imbalan, motivasi eksternalnya. Kemudian ada motivasi intrinsik. Nah itu berasal dari nilai-nilai kebajikan universal. Di sini ada makna disiplin. Tetapi sebelumnya saya minta Bapak Ibu barangkali ada yang memiliki pendapat sendiri. Disiplin itu apa? Menawi ada yang ini monggo. Betul. Untuk tegas Bapak Ibu disiplin itu menurut jenengan apa sih gitu kan? Setiap orang itu punya makna sendiri-sendiri tentang sesuatu hal. Monggo Bapak Ibu, Bapak Ibu. Ya saya coba menjawab. Disiplin dari kacamata istilahnya kacamata secara umum. Kalau disiplin itu adalah sesuatu yang kita yakini untuk kita lakukan dan itu menurut saya benar dan menurut umum juga benar. Gitu.
itu disiplin tanpa ada paksaan dari siapapun. Jadi saya melakukan sesuatu kebaikan tanpa dipaksa, dengan kesadaran sendiri saya melakukan suatu tindakan yang baik menurut saya. Terima kasih Ibu. Barangkali Bapak Ibu guru yang lain, makna disiplin menurut panjenengan. Setiap orang kan berbeda-beda pendapat, tidak bermasalah, tidak ada masalah. Ya kok beda pendapat. Baiklah, karena tidak ada yang berbeda pendapat tadi. Jadi ini kita turunkan dari bahasa Latin ya, namanya belajar. Nah ini kita ambil kesimpulan bahwa disiplin itu sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kepatuhan ya dari diri sendiri ya. Disiplin. Jadi nanti itu kita bisa menghubunginya dengan ketidaknyamanan, bukan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi kalau disiplin dari diri sendiri, kepatuhan dari diri sendiri. Nah, disiplin itu nanti kita mulai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan itu sifat-sifat positif manusia ya. Jadi nilai-nilai yang baik yang ingin dicapai oleh setiap individu ya. Jadi nilainya bersifat universal, sama semuanya, nilai-nilai kebaikannya. Kalau dalam dunia pendidikan, nilai-nilai universal itu sekarang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Sampai disebutkan Ibu, profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu, monggo. Ada 6: beriman, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Iya. Terima kasih Ibu sudah disampaikan bahwa profil pelajar Pancasila di Indonesia kita ada kurikulum merdeka, kita mengarahnya ke profil pelajar Pancasila, itu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri ya, tujuan kita anak-anak itu mandiri juga, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Kalau biasanya di kelas rendah itu saya buat nyanyi ya, saya buat lagu. Malu tapi di sini. Biasanya saya buat lagu ini. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Biasanya kalau di kelas kecil itu sukanya anak kan menyanyi, jadi supaya mereka tertanam biasanya saya ajak nyanyi begitu. Terima kasih Bu sudah mau mendengarkan suara saya. Nah, kita akan menuju ke pembelajaran yang kedua, yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Tadi di awal kita sudah bahas antara setuju dan tidak setuju. Jadi itu tadi ya, setiap orang memiliki pendapatnya masing-masing berbeda-beda. Sekali lagi di sini tidak ada yang menggurui, saya pun tidak menggurui, kita hanya saling berdiskusi, bertukar pikiran. Nah, ini biasanya ini teori motivasi perilaku manusia. Motivasi itu ada eksternal dan juga internal. Kalau eksternal kan dari lingkungan luar diri kita, kalau internal dari diri kita sendiri. Biasanya perilaku manusia itu kalau eksternal itu biasanya menghindari ketidaknyamanan ya wes, aku mengerjakan tugas biar tidak dihukum bu guru. Nah itu kan karena dari faktor eksternal, biar tidak dihukum begitu ya. Nanti tidak dihukum
gimana? Nah, begitu. Kemudian, aku tak belajar biar mendapatkan ini, mendapatkan itu. Nah, itu juga motivasi dari luar karena ingin mendapatkan penghargaan, dapat apresiasi, imbalan gitu ya. Itu eksternal dari luar. Nah, kalau yang dari internal diri sendiri itu berarti dia ingin menjadi seperti apa yang bisa dia lakukan. Ya, jadi dia ingin menjadi manusia yang seperti dia inginkan. Karena kalau motivasi eksternal itu kan karena pengaruh luar, biar tidak seperti ini, biar tidak seperti itu, biar dapat ini. Tapi kalau dari internal, dia dari dirinya sendiri, aku bisa melakukan ini, bisa melakukan ini. Penghargaan. Sebenarnya penghargaan itu berlaku sama ya, seperti hukuman sebenarnya. Bagaimana penghargaan itu kan untuk membujuk supaya bisa melakukan sesuatu. Nanti itu kamu harus rajin belajar supaya nanti kalau dapat ranking, dapat begini, biasanya orang tua banyak yang seperti itu ya. Nanti kalau kamu nilainya bagus, tak ajak ke sini, tak belikan ini. Nah, itu sebenarnya penghargaan, tapi yang sifatnya nanti sama dengan hukuman. Kenapa? Karena anak itu jadi ketergantungan. Kalau suatu saat, misalnya bu guru juga gitu, ayo anak-anak nanti kelas 1, maksudnya kalau dapat peringkat 1 dapat hadiah dari bu guru. Nah, kalau sudah lain kali pak gurunya tidak memberikan hadiah, ya wis gak ada hadiah, wis gak usah gitu ya. Nah, jadi kalau penghargaan itu sebenarnya punya pengaruh dalam jangka pendek dan juga jangka panjang. Jangka pendeknya seperti itu tadi ya, naik kelas gak ada ya terus gak usah. Sama kayak anak sekarang itu kan dari kelas 6 ke SMP tidak ada tantangan, itu kan anak-anak paling jadi seperti itu ya. Ya sudah, harus pasti nanti naik. Nah, itu anak-anak jadi faktor eksternalnya itu lagi membuat tidak bersemangat. Kalau punya faktor dari diri sendiri internal ya, ada tantangan masuk negeri atau tidak kan anak-anak pasti belajar. Nah, penghargaan itu sebenarnya menghukum ya, itu tadi sama itu tadi. Jadi ketergantungan. Kalau penghargaannya tidak ada, berarti anak-anak nanti juga tidak bisa tepat dalam dirinya sendiri, belajarnya atau apa yang mengurangi ketepatan mereka. Sebenarnya penghargaan juga tidak efektif. Nah, itu tadi salah satunya. Kalau ia juara 1 dapat ini, pada saat kita tidak memberikan imbalannya itu, anak-anak jadi motivasinya turun. Wes, nggak usah melok lomba puisi, nggak ada hadiahnya gitu. Nah, ini bisanya bagaimana, kenapa kok penghargaan merusak hubungan? Ada yang bisa memberikan ini gambaran? Kenapa kok bisa merusak hubungan penghargaan itu? Antara siswa gitu kan bisa merusak hubungan siswa dengan yang lain. Bagaimana? Ada yang Purun berikan gambaran. Bapak jangan. Monggo. Penghargaan sebenarnya bagus, tapi kadang-kadang dapat merusak hubungan. Kenapa? Biasanya yang dapat penghargaan mungkin kan tertentu. Sementara ada pihak anak lain yang merasa lebih mampu, yang kompetensi, ternyata dia luput dari penghargaan. Ada kecemburuan, sehingga nanti teman rasa lawan kan gitu ya, timbul persaingan gitu. Seperti itu. Terima kasih. Matur suwun sangat Bapak. Kalau itu merusak hubungan ya, nanti saya sama Bu Yuyun, kok Bu Yuyun ya yang mendapat penghargaan ya gitu. Itu ya bisa merusak tadi ya, seperti Bapak sampaikan. Matur suwun Bapak nggih. Setuju Bapak Ibu nggih? Terima kasih. Nah, ini juga dihukum oleh
Bagaimana kok bisa? Nah, menurunkan kualitas itu tadi. Sebenarnya dia mampu dalam puisi, tapi karena faktor eksternalnya, pas gak hadiah ya, terus gak melo, nah malas menurunkan kualitas. Padahal dia sebenarnya mampu, punya kemampuan di bidang puisi, menggambar. Karena dia yang diharapkan adalah faktor eksternalnya tadi, penghargaan, maka kualitasnya menurun. Atau alah mau hadiah ngono wis bagus apa? Gak usah api-api. Nah, mungkin bisa seperti itu. Mematikan kreativitas. Nah, itu tadi yang saya sebutkan. Wes gak usah api-api oleh sertifikat air gitu ya. Mungkin hadiahnya tidak menarik untuk mereka. Nah, ini mengurangi motivasi intrinsik juga penghargaan itu, karena faktor eksternal akhirnya mengurangi motivasi intrinsik. Sebenarnya saya lebih bisa melakukan ini sebenarnya, tapi karena pengaruh faktor eksternal penghargaan tadi, jadi mengurangi motivasi dari dalam dirinya sendiri. Nah, bagaimana sih sebenarnya kok gak boleh ngasih penghargaan begitu? Nah, kita bisa ganti dengan apresiasi. Apresiasi ini tidak hanya untuk anak yang menurut kita mampu, ya, tidak hanya untuk istilahnya kalau itu pinter gitu, tapi apresiasi ini untuk semua siswa, baik itu yang menurut kita mampu ataupun kurang mampu, ya, bukan tidak mampu tapi kurang mampu. Nah, kita memberi pengakuan secara khusus. Misalnya untuk yang sudah mampu, luar biasa ya, kamu luar biasa. Nah, kalau yang masih belum mampu, semangat ya, gitu. Tetap kita berikan apresiasi apapun keadaannya. Nah, pengakuan secara pribadi. Nah, Bu Guru bangga denganmu, gitu. Mungkin ya dengan ucapan itu pribadi. Berarti dari Bu Guru, Pak Guru, saya gitu. Nah, kepada semua murid, berarti kita mengapresiasinya untuk semua murid. Kelas, kalau saya kan kelas 1 ya, kelas 1 ini luar biasa ya, sudah pintar-pintar baca, sudah pintar menulis, begitu. Jadi kita tetap mengapresiasi semuanya. Nah, konsisten. Berarti kita memang kalau dalam setiap pembelajaran kita memberikan apresiasi yang konsisten. Ada yang maju, kita luar biasa ya, tepuk tangan. Nah, itu kan konsisten. Ada yang memberikan presentasi atau apa, kita konsisten memberikan apresiasi untuk mereka. Nah, kita fokuskan pada prosesnya, bagaimana kebajikan itu kita lakukan, anak-anak lakukan, dan kita mengapresiasinya. Nah, ini pembukanya. Kemarin saya perhatikan kamu bisa menggambar bunga ya, gitu. Kemarin saya perhatikan kamu membantu Lina meminjami pensil ya, gitu. Kemudian kita memberikan apresiasi dengan nilai kebajikan. Maka rasa empatimu besar sekali, gitu. Nah, ini contoh-contoh apa yang bisa kita ungkapkan kepada anak-anak sebagai apresiasi kebajikan ya. Jadi dengan kalimat-kalimat yang positif, kalimat-kalimat yang baik, menghargai setiap apa yang mereka lakukan. Jadi meskipun mereka kurang mampu dalam belajar, mereka mampu atau mereka baik dalam perilaku ataupun tidak baik, kita tetap memberikan apresiasi kebajikan. Nah, itu menjadi salah satu motivasi nanti untuk mereka untuk membangun nilai kebajikan internalnya. Nah, ini ada hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu kan sesuatu yang biasanya terjadi begitu saja tiba-tiba, saya lari gitu. Kemudian kalau konsekuensi dia menumpahkan minuman, berarti konsekuensinya membersihkan ya.
Kalau hukuman kan dia lupakan wes sana keluar gitu. Kalau konsekuensi dia membersihkan. Saya mohon bantuannya, masing-masing nanti boleh memberikan pendapatnya bahwa itu hukuman atau konsekuensi. Kalau mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi dia nulis 100 kali, kira-kira hukuman atau konsekuensi. Bapak, monggo tadi menjawab hukuman. Iya, siswa mungkin terlambat sekolah atau apa. Ternyata ini di bukunya nulis sampai 100 kali. Ini kadang buat siswa itu jengkel. Aku mau telat guru-guru yang kono nulungi wong tiba misalkan. Saya juga tanya dulu Pak Guru, tanya, kenapa terlambat? Itu mau disuruh menulis. Aku gak salah kok nulis. Rasa iya jumlah kau ya nih itu berarti hukuman karena menurut dia kan saya berikan kesempatan untuk memberikan alasan ya. Terima kasih Bapak, luar biasa sekali ya. Matur suwun sangat atas jawabannya. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Maka yang bisa memberikan ini ya, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Monggo. Terima kasih, sama juga seperti yang di atas, karena lari mengelilingi lapangan basket 2 kali dan terlambat hadir. Terlambat tadi juga belum tentu alasannya apa, bisa jadi banyak kempes atau apa. Jadi harus ditanya dulu secara manusiawi sehingga dia nggak perlu lari ke lapangan sebelum masuk. Nah kondisi dari rumah kan nggak tahu pada dia sakit apa enggak, kondisi bagaimana. Itu termasuk hukuman yang tidak mendidik. Terima kasih. Terima kasih Bu, luar biasa sekali ya. Terima kasih jawabannya. Kemudian kita ke pertanyaan yang ketiga. Oh, ini tindakan murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini ya hukuman atau konsekuensi gitu? Monggo, monggo. Monggo Ibu. Terima kasih. Untuk yang nomor 3 itu saya kira itu hukuman, karena kalau konsekuensinya adalah karena tidak semua anak itu di rumah mempunyai masker. Terus seharusnya sekolahan itu menyediakan masker gratis sehingga kalau ada anak yang tidak memakai masker diberikan secara cuma-cuma. Jadi tidak perlu dihukum. Terima kasih Bu atas masukannya dan jawabannya untuk ini. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Monggo Ibu. Terima kasih. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, menurut saya itu adalah konsekuensi karena disuruh menggantikan, jadi tidak hukuman. Karena itu konsekuensi karena dia sudah mencoret-coret kertasnya. Gitu. Jadi dia juga harus mengganti kertas, dia bertanggung jawab atas perbuatannya tadi. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, karena ini mengganti bertanggung jawab berarti konsekuensi. Kemudian menumpahkan air di meja, menurut Bapak Ibu? Membersihkan konsekuensi, konsekuensi. Kemudian mengenakan sepatu sehari mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Oh, ini mungkin disuruh melepas gitu loh. Pertanyaannya kurang. Ya, tidak menggunakan sepatu, nyeker istilahnya. Karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Ya, hukuman. Coba kita lihat. Nah, ini. Tidak ada yang ini, pokoknya kita saling berdiskusi mawon Bapak Ibu. Nah, kita lanjut ke ini perbedaannya ya. Jadi kalau hukuman itu menyakitkan dan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Nah, ini perbedaannya.
Nah sakit fisiknya misalnya disuruh lari itu kan sakit. Kemudian kalau ini konsekuensi hanya merasa tidak nyaman. Ini perbedaannya. Nah kita lanjutkan ke restitusi. Kalau restitusi itu menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat dengan konsekuensi tadi. Kita bisa menggunakan restitusi. Nah kalau restitusi itu bagaimana? Jadi untuk menebus kesalahan ya, bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Jadi tidak kayak menghukum gitu kan, buat tambah ini. Kemudian ditawarkan, bukan paksaan. Restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar, mencari cara yang paling baik, ya cara yang paling baik. Fokus pada karakter dengan tindakan, ayo lari gitu. Tadi kita memperbaiki karakternya. Fokus pada solusinya, sebaiknya bagaimana kan? Seperti tadi yang gue bilang, bapak ini tadi juga bilang, Karin mak ini mereka dalam begini, maskernya lo jeblok. Nah, jadi fokus pada solusi. Solusinya bagaimana? Ya. Jadi kita mengembalikan murid itu kepada kelompoknya sudah dalam keadaan karakter yang kuat. Kita masuk ke keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu tidak sama dengan peraturan, ya. Kalau peraturan itu sesuatu yang harus. Kalau keyakinan itu yang disadari dan diyakini dari diri sendiri. Ya, jadi lebih menggerakkan daripada serangkaian peraturan. Kalau peraturan kelas nanti jadi keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas itu akan menciptakan lingkungan kelas yang positif. Kalau kebiasaan lingkungan yang positif nanti menjadi budaya positif. Kita akan melihat keyakinan kelas itu yang bagaimana. Ada menghormati, tanggung jawab, kesehatan, komitmen, keselamatan, bersabar, dan keamanan. Kalau misalnya mengembalikan buku ke tempatnya, itu masuk ke mana? Tanggung jawab. Kalau dilarang mengganggu orang lain, Tanggung jawab dan menghormati. Menghormati dan tanggung jawab. Hadir 15 menit sebelum pembelajaran, Komitmen. bisa komitmen. Dilarang melakukan kekerasan, Bersabar. Keselamatan, bersabar. dilarang menggunakan narkoba, kesehatan ya, kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, Bersabar. menggunakan masker, kesehatan ya. Jangan berlari di kelas atau koridor. Menghormati keamanan. Coba. Terima kasih. Belum. Nah, jadi kalau membalikan tanggung jawab, tidak mengganggu orang lain itu menghormati, ya itu menghormati orang lain, bisa berkomitmen, keselamatan, narkoba itu kesehatan, menunggu giliran tadi bersabar, gitu. Menggunakan masker itu kesehatan dan keselamatan, jangan berlari itu keselamatan dan keamanan. Nah, kita akan bermain peran untuk membuat keyakinan kelas. Nanti Bapak Ibu saya berikan kertas ya. Kayak kau pulpen yo. Sekolah kau pulpen. Nah, yang situ aja benar. Tapi bisa kan ngantuk iya lah, bukan ngantuk guys, baru ngantuk aja. Oh, Kalian mau lu? Mau? oh ya mau dong. Kalian udah dong. Mau? Oh, saya mau tunjuk dokter. Kesemua orang.
dituliskan. Kita akan membuat keyakinan kelas nanti dari susunan yang jenengan buat. Nanti kita buat keyakinan kelas. Kita bayangkan aja kita menjadi murid, kita mau membuat keyakinan kelas untuk kelas kita. Kalau dalam keyakinan kelas itu kita tidak menggunakan kata dilarang, ya. Misalnya dilarang mengganggu teman, berarti saling menghormati sesama teman, begitu. Jadi tidak dilarang begitu, tidak. Monggo. Pak sebagai komite, ya. Jangan mengganggu. Bayar-bayar ke Pak komite itu. Apaan ya kamu? Ini Debbie Natif pindah rumah. Monggo, barangkali yang sampun ditulis bisa ditempelkan di depan. Monggo silakan Ibu. Bapak. Siapa? Namanya lupa. Mak saya tadi. Bergerak dulu Bu, guys, sebentar biar ngantuknya sedikit hilang. Oh, Masya Allah, semangat luar biasa. Bisa ditempelkan untuk yang sudah menuliskan. Pania mikirnya pania maksudnya banner pania. Nah, menjaga kebersihan kelas. Oke. Ini bisa masuk ya, karena biasanya kan dilarang membuang sampah. Nah, ini kita rubah ke keyakinan kelas, menjaga kebersihan kelas. Kemudian motivasi belajar untuk mendapat juara. Ya bisa ya, jadi motivasi untuk diri sendiri. Membersihkan kelas, buang sampah pada tempatnya. Nah ini masuk, ini tadi ya bisa masuk ke menjaga kebersihan kelas. Mengucapkan terima kasih, nah bisa ini mengucapkan terima kasih. Saling menghormati sesama teman. Nah ini belajar dengan baik. Keyakinan kelas, saling gotong royong, saling membersihkan kelas. Ini tadi bisa menjaga kebersihan, gotong royong bisa masuk ke, gotong royong sendiri bisa. Saling membantu, meminta izin jika meminjam barang teman, bisa masuk ke saling menghormati. Saling menghormati. Sebaiknya diajak bermain daripada menggoda. Oh bisa ini saling menghormati sesama teman. Saling menyapa, menolong teman yang kesusahan, melindungi yang lemah. Bisa masuk ke saling tolong menolong, gitu nggih. Nah, ini saling menghormati. Ya, ini bisa kalimatnya sudah kalimat positif ya. Jadi keyakinan kelas itu adalah yang digunakan adalah kalimat positif sehingga nanti bisa memiliki nilai-nilai kebajikan dan bisa menjadi sebuah disiplin positif. Terima kasih atas refleksinya dari Bapak Ibu Guru. Untuk disiplin positif ini memang dapat kita terapkan dengan berbagai macam cara dan metode, tetapi kembali lagi bahwa kita tujukan disiplin positif ini untuk seluruh warga sekolah. Demikian yang dapat saya paparkan dari diseminasi hari ini tentang budaya positif.
Terima kasih atas waktunya, terima kasih disampaikan, dan mohon maaf bila ada salah dan kurang dalam penyampaiannya. Mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan diseminasi budaya positif tugas dari aksi nyata modul 1.4. Di sini saya tidak berusaha untuk menggurui, tapi di sini saya akan membagikan pengetahuan saya selama saya ikut pelatihan CGP di angkatan 9 ini. Kita di sini akan sama-sama belajar. Bapak Ibu, sambil kita lanjutkan materi berikutnya, bisa dibuat makan cemilannya yang sangat sederhana sekali, ya. Sebelum materi kita lanjutkan ke materi berikutnya, kita makan es dulu ke arah yang Kita harus berdiri, Bu. Oke, ini kok ininya Bu Novi, Bu. Itu fotonya Bu Yuyun. Iya, maaf ya. Oh iya, Izinkan, maaf ya untuk ini tulisan namanya. Izinkan saya hari ini untuk mendesimasi budaya positif. Dari saya, nama saya Bu Yuyun Setia Farida, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Sidoarjo. Pada diseminasi budaya positif kali ini saya akan memaparkan tentang pembelajaran yang keempat dari budaya positif, yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Bapak Ibu, sebagai guru kita berkewajiban untuk mendukung peserta didik kita untuk menunjukkan perilaku pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salah satu dari peran kita sebagai pendidik yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan dasar manusia, yaitu ada 5, yaitu kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, bertahan hidup, kesenangan, dan kebebasan. Mengutip dari Ki Hajar Dewantara, yaitu kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani, dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi, misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, menyingkirkan hama yang mengganggu hidup tanaman padi, dan sebagainya. Guru di sini berperan tadi adalah menuntun dan mendukung anak-anak untuk memenuhi setiap kebutuhan dasarnya
sehingga akan akan timbul perilaku peserta didik menjadi peserta didik yang tadi berakhlak mulia, berkarakter dan tentu saja mempunyai perilaku yang positif. Baik, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Di sini kebutuhan bertahan hidup yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya rumah, kesehatan, makanan, kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, perasaan aman. Kebutuhan yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi dan diterima orang lain. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok, keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Sebagai contoh di sini ada seorang murid pada waktu jam istirahat mengambil bekal temannya. Pada waktu ditanya oleh seorang guru mengapa murid itu mengambil bekal muridnya, dia berkata hanya bisa agar temannya lebih memperhatikan dia. Akhirnya guru tersebut menghubungi orang tuanya, dan orang tuanya lebih memberikan kasih sayang kepada anaknya tersebut, sehingga anak tersebut tidak dengan cara negatif untuk bisa orang lain memperhatikan dia. Begitu. Jadi yang dibutuhkan kebutuhan hidup anak tersebut yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebutuhan yang ketiga yaitu penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan seseorang dengan kekuatannya untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui, dan prestasi dan keterampilan kita didengarkan dan memiliki rasa harga diri dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi, ia akan menjadi pemimpin dan suka mengamati sebelum mencoba hal baru, dan akan merasa kecewa jika melakukan sebuah kesalahan. Di sini saya ambil contoh bahwa anak itu ingin memenuhi kebutuhan dasarnya tentang penguasaan. Di sini ada seorang siswa yang sering mengganggu temannya, dan temannya yang diganggu itu merasa takut. Nah, di sini siswa tersebut menunjukkan bahwa ini loh saya berkuasa, kamu loh takut sama saya, kamu harus nganut saya, ini loh saya jadi pemimpin. Begitu. Jadi anak tersebut ingin memenuhi kebutuhan dasarnya dengan penguasaan dia. Kemudian yang keempat yaitu kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Di sini kebutuhan akan kemandirian, otonomi memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Sebagai contoh di sini ada kasus yaitu siswa yang tidak menyukai mungkin suatu pelajaran tertentu. Pada waktu guru tersebut menerangkan pelajaran tersebut, anak yang tidak menyukai pelajaran itu dia bermalas-malasan, kadang mencoret-coret di bukunya, kadang sambil tidur-tiduran. Nah, anak tersebut ternyata dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu kebebasan, bahwa dia itu tidak suka dengan pelajaran itu. Mungkin dari strategi mengajar guru tersebut,
ataupun mungkin media dari pembelajaran tersebut yang membosankan, sehingga anak itu butuh kebebasan dengan menyalurkan tadi dengan bermalas-malasan dan sebagainya. Kebutuhan yang terakhir yaitu kesenangan. Di sini kebutuhan untuk mencari kesenangan yaitu bisa bermain dan tertawa. Bayangkan Bapak Ibu kalau hidup itu tanpa kenikmatan apapun, sangat menyedihkan sekali. Jadi menurut Gleiser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan juga menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Nah, di sini ada anak yang itu tadi menjahili teman, ya, dia itu senang kalau kalau temannya itu kalau menjahili temannya marah ataupun menunjukkan sikap yang tidak senang, dia itu senang gitu loh. Jadi anak ini ingin menunjukkan kebutuhan dasarnya yaitu kesenangan. Jadi Bapak Ibu dari 5 kebutuhan dasar itu apabila tidak terpenuhi dengan dengan maksimal, ya, akan menimbulkan perilaku murid yang negatif, ya. Cenderung anak-anak yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya, dia akan berperilaku yang negatif, yang bisa melanggar aturan-aturan maupun nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah ini. Jadi sebagai guru sudah kewajiban kita memahami apa kebutuhan dasar mereka dan memenuhinya. Ibarat tadi dari petikan Ki Hajar Dewantara, ibarat petani. Kita sebagai guru itu menuntun dan mendukung perilaku murid kita sesuai dengan apa yang dibutuhkan mereka secara positif. Dan ibarat petani, kita sebagai guru ibarat petani yang berusaha mencoba memenuhi kebutuhan akan setiap tanamannya sehingga tanaman tersebut tumbuh dengan subur dan maksimal. Itu teori, itu 5 kebutuhan dasar. Mungkin ada yang bertanya tentang 5 kebutuhan dasar ini, Bapak Ibu? Mungkin ada yang kurang jelas? Yes. Kalau tidak ada, saya lanjut ke materi berikutnya ya. Oke. Sekarang materi berikutnya yaitu eksplorasi konsep. Ya. Di sini ada 5 posisi kontrol. Bapak Ibu guru, posisi kontrol di sini kita sebagai guru harus bisa, oh saya ini sebagai guru ada di posisi yang mana. Nanti saya jelaskan satu persatu posisi kontrol dan juga mungkin akan lebih memahami, ada videonya nanti. Oke, 5 posisi kontrol. Di sini ada 5 posisi penghukum, posisi pembuat merasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau, monitor, atau posisi manajer. Oke, ini posisi penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Penghukum biasanya dengan nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk menghardik. Itu adalah bahasa tubuh seorang penghukum. Hasilnya apabila kita menerapkan penghukum ke peserta didik kita, hasilnya itu murid itu marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk setelah dihukum anak tadi, murid tersebut bisa melakukan berbagai hal ya. Ini mungkin sebagai contoh bisa mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi sepulang sekolah,
murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan takut. Ya, jangan sampai kita seperti ini ya Bu ya. Oke. Itu penghukum, bukan salah satu untuk mendisiplinkan anak. Oke, begitu ya. Kita lanjutkan ke pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Pembuat merasa bersalah dengan bahasa tubuh, suaranya itu memelas, halus, sedih. Maaf, ini bahasa tubuhnya merapat pada anak atau lesu. Jadi waktu anak membuat masalah, jadi posisi tubuh kita itu lebih dekat sama anak tersebut. Hasil dari pembuat merasa bersalah, itu murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan, tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan, seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan menyakiti diri sendiri atau orang lain. Ini tadi. Iya. Ini sebagai teman, maaf Ibu Guru. Maaf, ini teksnya teman ya di sini. Ya. Tadi ada posisi penghukum, pembuat merasa bersalah. Sekarang yang ketiga yaitu teman. Di sini guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman mempunyai hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Dengan posisi teman, ini nada suaranya ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Hasil seorang guru apabila memposisikan dirinya sebagai teman dari murid tersebut, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, ya, maaf ini sebagai contoh, posisi teman ini, murid tersebut ini seperti Aji ini ya, hanya berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru orang lain. Jadi kalau disuruh guru yang dia anggap teman, yang dia anggap bestinya ya Bapak Ibu guru, wes disuruh apapun mau. Tapi apabila disuruh guru lain yang mereka anggap wes saya tidak suka guru itu, wes guru itu enggak begitu akrab, enggak mau begitu ya. Kemudian posisi pemantau. Di sini seorang guru dengan posisi pemantau itu berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuen. Ya, ini bahasa tubuhnya suaranya datar, bahasa tubuh yang formal. Hasilnya murid memahami konsekuen yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan dari sekolah. Jadi guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid di sini merasa tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal
di kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Kemudian ini posisi manajer, yaitu posisi kontrol yang terakhir, yaitu pada posisi manajer ini di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi posisi badannya, bahasa tubuhnya yaitu nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Hasilnya murid mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Bapak Ibu, biar tidak ngantuk, tadi saya terus menjelaskan. Saya akan putarkan suatu video yang terjadi dengan Naren agar Bapak Ibu lebih memahami 5 posisi kontrol, sehingga kita ini ada di posisi mana dan posisi kontrol yang ideal yang di mana. Itu Bapak Ibu, mohon disimak videonya. Dosen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat dasar bersama, 3. Posisi kontrol, posisi memantau hasil pemilu, dan 5. Posisi manajer. Posisi tersebut, mari kita saksikan kasus yang dan melihat bagaimana posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini ada video dari posisi penghukum. Ini posisi penghukum. Kamu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Dulu mau ngapain anak biasa? Coy. Kamu keliling lapangan basket. Keliling lapangan basket 2 kali. basket, Bu. Kenapa? Kamu tolak ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik atau psikis. Ini adalah hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan minta dendam. Iya, ini posisi pembuat merasa bersalah. Iya, dengan situasi yang berbeda. Naren, kenapa terlambat lagi, Naren? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Iya, aku senang. Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah. Nah, ini nanti ibu disangka tidak bisa bina kamu. Ini adalah kalimat ini merasa bersalah. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sangat terlambat loh. Ibu harus apa coba?
bisa jantungan kalau ibu ketemu masalah. Jangan dulu apa yang namanya kacau. Posesif membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung merasa menjadi orang yang gagal, memandang diri dirinya sendiri, merasa tidak berharga dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika murid posesif membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Itulah kan kondisi paling Posisi teman. Siapa itu? Sayangi. Wah, sudah jam berapa ini? Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Berbicara dengan nada suara cenderung bersendar diri untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Posisi pemantau atau monitor. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau atau data guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Posisi yang terakhir yaitu manajer. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Ren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin. Setuju. Kamu kenal meyakini diri
untuk tidak lupa menyertai alam saya, Bu. Baik, kalau Naren kelelahan di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Jadi takut saya sedangkan kakak dulu. Saya di rumah sendiri dapat berapa pagi Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Saya sendirian akan bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk menggunakan yang menurut bertanggung jawab dan berbicara masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat refleksi atas tindakannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat setelah mengamati adegan kelima posisi kontrolan, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Bagaimana? Setelah menyaksikan video dari Naren tadi, Manajer. posisi ideal apa? Manajer. Ada yang bisa memberikan alasannya? Ayo ngomong Pak Nowo. Ayo Pak Nowo, sudah Pak Nowo. Dari itu masuk manajer aku banget. Terima kasih. Yun, untuk posisi manajer memang harus dilakukan kalau bisa semua guru memberikan kompetensi dulu untuk terlambat kira-kira apa yang perlu kamu lakukan, memberikan kepada murid yang terdapat tadi tidak langsung dihukum, pokoknya harus diberi potensi atau hukuman. Kalau kamu terlambat lagi kira-kira diberi hukuman apa? Sudah lihat. Terima kasih atas penjelasannya Pak Senowo. Mungkin Bapak Ibu tanya sama baik, di posisi manajer ini itu adalah posisi yang ideal untuk Bapak Ibu guru. Di posisi ini kita sebagai guru menginginkan murid ini mandiri, bertanggung jawab dan bisa memecahkan masalah. Jadi anak itu berbuat, dia harus bisa mencari solusinya. Begitu. Ya, dengan posisi manajer ini memang sangat ideal. Bapak Ibu untuk mencapai posisi manajer memang tidak mudah. Ya, ada membutuhkan suatu proses. Jadi untuk merefleksikan kita sebagai guru, kita sekarang di posisi mana? Kalau kita ya saya masih di posisi teman. Nah, bagaimana cara kita untuk menuju ke posisi manajer tersebut? Kita lanjutkan ke eksplorasi konsep pembelajaran yang ke-6 yaitu segitiga restitusi. Itu nih komputernya Mas Devi. Di segitiga restitusi ini, Bapak Ibu, ini adalah salah satu cara menyelesaikan suatu permasalahan murid kita, mungkin yang timbul akibat murid kita belum bisa memenuhi dari kebutuhan dasar mereka yang tadi sudah saya jelaskan ada 5 kebutuhan dasar. Dan dengan segitiga restitusi ini kita diharapkan sebagai seorang manajer, Bapak Ibu, untuk menyelesaikan setiap masalah yang ada di peserta didik kita. Di segitiga restitusi ini ada 3, yaitu yang pertama adalah tahapan validasi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan ketiga ada yang menanyakan keyakinan kelas. Bapak Ibu, nanti
nanti saya menginginkan untuk bermain peran, mendemonstrasikan kegiatan restitusi. Nanti saya sediakan kasus. Ya, ini berhubung proyektornya tidak ada. Ya. Ya, sebelum ya, oke. Sebelum Bapak Ibu saya minta bantuannya untuk bermain peran, saya akan menjelaskan tahapan yang pertama tadi, yaitu menstabilkan identitas. Di sini guru akan berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi kalau ada anak yang bermasalah, kita panggil, kita restitusikan, restitusi. Dan itu kita melakukan tahapan yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Biasanya pada waktu tahapan menstabilkan identitas, seorang guru akan berkata, berbuat salah itu manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Begitu Bapak Ibu, itu adalah kata-kata yang muncul pada waktu tahapan menstabilkan identitas. Tahapan yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Ya, di validasi kebutuhan ini yaitu membantu murid mengenali basic kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Nah, pada waktu ini anak itu guru akan berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Nah, biasanya kata-kata itu yang muncul di tahapan validasi kebutuhan Bapak Ibu. Lanjut ke yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Biasanya pada waktu tahapan menanyakan keyakinan, guru akan berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita, terus nilai-nilai universal apa yang kita sepakati, atau kelas yang ideal itu seperti apa sih? Nah, itu adalah kata-kata yang biasanya muncul pada waktu di tahapan menanyakan keyakinan Bapak Ibu. Lanjut Bu Novi, di sini ada kasus. Ini kasus saya yang ada di kelas 2 ya Bu ya. Mungkin ini kasusnya sangat lucu sekali. Ya, ini sering terjadi di murid saya, yaitu kelas 2 SD. Siswa menjahili temannya. Pada waktu istirahat, seorang peserta didik yang bernama Saka menjadi temannya yang bernama Sutik. Kejadiannya, Sutik makan mie dengan lahapnya. Tiba-tiba Saka datang menaruh es batu di dalam mangkok mie Sutik. Akhirnya Sutik menghentikan makan mie-nya dibuang dan Sutik menangis. Ya Bapak Ibu, ini sering terjadi di kelas saya. Dan waktu itu saya yang mengamati langsung, saya melihat langsung, ini ada siswa saya seperti ini. Baik Bapak Ibu, saya mohon bantuannya untuk berperan sebagai guru dan sebagai Saka. Mohon atas saya tunjuk. Bapak Ibu, Mbak. Ibu siapa? Oh, Ibu Risa panggilannya. Oh, Nia. Ibu Nia ngajar mata pelajaran apa? Oh, Ibu Nia bersama mungkin Bapak. Ada skripnya Bapak, ada skripnya. Tinggal membaca saja, tinggal membaca. Baca. Asmane sinten? Pak Anang, nggih, mau Pak Anang. Itu ketau Pak Anang. Oh, coba tadi jolani juga. Bu Nia, saya minta Bu Nia ini sebagai Bu Yuyun ya, sebagai saya, dan Sakanya Bapak. Kami dua anak beli Mas. Oh iya. Beli kayak sampai beli. Novi. Silakan
Mengapa Ibu panggil ke depan? Tahu Bu, saya tadi itu mendahului syuting. Dengan teman bercanda itu wajar. Setiap manusia pernah melakukan kesalahan. Itu adalah hal yang manusiawi ya Saka. Ibu juga pernah melakukan kesalahan dengan menjadi teman pada waktu itu. Namun di sini Ibu tidak mencari siapa yang salah. Namun kita sama-sama mencari solusi agar Saka bisa berubah sikap, senang menjadi teman. Ya Bu. Kira-kira Saka punya alasan kenapa Saka menjadi syuting? Ya lucu-lucuan saja Bu. Jadi menurut Saka menjadi teman itu lucu. Tetap semangat ya. Ya Bu, terima kasih. Bapak Ibu, di situ tadi ada dialog yang menyatakan setiap manusia pernah melakukan kesalahan. Di situ adalah kata-kata yang muncul apabila pada tahapan menstabilkan identitas. Kemudian yang menanya, kamu punya alasan, ya? Mengapa kamu menjadi gila? Itu adalah validasi tindakan. Kemudian menanyakan keyakinan apa yang dilanggar. Apa ini Saka tadi begitu. Jadi segitiga restitusi meliputi 3 tahapan itu. Jadi di segitiga restitusi ini sekali lagi bahwa guru di sini sebagai seorang manajer ya yang bertujuan agar murid bisa bertanggung jawab, mandiri dan bisa mencari solusi atas apa yang dilakukan. Begitu Bapak Ibu guru. Oke, terima kasih. Sebelum terima kasih, maaf dari budaya positif yang sudah kami sampaikan, ada 6 budaya positif. Mungkin salah satu bisa merefleksikan sebelum materi ini saya tutup. Ya, Daru, monggo. Ya, terima kasih atas ilmu yang diberikan pada hari ini dan terima kasih juga atas sesuatu wawasan yang mungkin baru buat kita dan perlu kita kembangkan sebagai guru gitu ya. Tapi disiplin positif memang perlu kita terapkan dan juga kontrol apa Mas Devi? Kontrol apa Mas Devi? Kontrol. Nah, kontrol positif ya. Ada beberapa yang namanya disiplin positif. Pada dasarnya kita hanya bisa menarik satu garis merah ya. Sebagai guru itu harus paham terhadap siswa. Jadi itu apapun yang dilakukan siswa masih bagaimanapun kita sebagai guru harus memaafkan gitu ya. Dengan model manajer tadi dengan satu kontrol positif yang luar biasa sehingga membuat siswa didik itu nyaman di sekolah. Sehingga apapun tidak ada yang namanya siswa itu tidak bisa, tetapi butuh waktu untuk menyelesaikan suatu tugas dengan kita memahami mereka lebih baik dan bisa nyaman di sekolah, baik itu pergaulan maupun di dalam belajar di kelas gitu. Ya itu tidak intinya ya guru itu sabar tadi, sabar pokoknya kakek mobil sabar. Ya, jadi itu selalu disiplin positif, tidak tergesa-gesa untuk memvonis satu siswa itu dia kamu begini. Jadi kita harus banyak untuk mencari latar belakang kenapa munculnya masalah dan mencari suatu pemecahan masalah yang lebih bijak, yang terbaik untuk siswa dan juga untuk guru sehingga siswa itu bisa berkembang secara mandiri. Terima kasih yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa atas refleksinya Bu Daru. Terima kasih. Ya, bagus sekali. Jadi seorang guru itu harus bisa memahami dan memenuhi kebutuhan murid kita sehingga murid kita akan berperilaku yang mandiri, berdaya, seimbang dan tentunya bahagia. Jadi awal murid kita datang ke sekolah bahagia, pulang pun bahagia. Kita sebagai guru harus memberikan pelayanan yang terbaik untuk peserta didik kita. Setiap peserta didik kita tidak ada yang bodoh maupun pintar. Setiap
anak didik kita kepribadian yang unik, tinggal kita menebarkannya, mengarahkannya ke minat dan bakat mereka, Bapak Ibu. Sekian, terima kasih atas kerjasamanya, partisipasinya, bantuannya dalam mendukung tugas aksi nyata kami di modul 1.4. Semoga apa yang kami berikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya mohon maaf, mungkin saya sudah menyita waktunya maupun untuk konsumsinya kurang berkenan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi video aksi nyata modul 1.4 Diseminasi Budaya Positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.